Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Untuk kali ini kita akan menerangkan tentang rukun Islam, yaitu kita sebagai umat Islam, maka kita harus mengetahui apa itu rukun Islam. Sering para alim ulama memberikan suatu nadoman untuk menjelaskan syiar-syiar tertentu, maka nggak ada salahnya kita untuk menghayati, meresapi daripada rukun Islam itu. Semoga kita bisa mengamalkan dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rukun Islam jumlah 5, agur sadaya ulama, sanajan di negeri Cina, rukun Islam tetap 5. Pertama maca syahadat, ikan aran jenuh ta'at, eta siji amanat kasadaya para umat. Baiklah hadirin, untuk rukun Islam, untuk yang pertama yaitu membaca syahadat. Betapa pentingnya kita untuk berikrar kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu untuk kewajiban kita. Rukun Islam yang pertama yaitu seringkali kita memahami dengan kalimah-kalimah yang sebagaimana mestinya, yang mana syahadat itu adalah ikrar, bagian daripada rukun yang pertama, rukun Islam. Walaupun ada nadoman tadi, walaupun di negeri Cina, yang namanya rukun Islam itu tetap 5. Apa yang pertama tadi para hadirin? Yang pertama adalah maca syahadat. Yang kedua begini, kita ambil nadoman dulu ya, biar kita semangat ngajinya. Kadua mi gawe salat, sanajan badan teu sehat, asup waktu ulah dilepat, jumnang tumaksakeun salat. Sugan maot na teu berat, mun anjeun mi gawe salat. Sugan maot na teu berat, mun anjeun mi gawe salat. Asup waktu ulah dilepat, jumnang tumaksakeun salat. Sakarat sakit kalewat, sakarat sakit kalewat. Jadi yang pertama adalah kita membaca syahadat. Yang kedua yaitu kita sholat. Kenapa penting kita berlandaskan dengan satu itu baca syahadat? Karena kalau kita sholat dalam keadaan namanya manusia, al-insanu mahalul khotoya wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Seringkali kita kadang tidak menerima apa yang Allah berikan, muring dengan memisuhi dengan bahasa yang kurang sebagaimana mestinya, maka bukan saja doa-doa kita yang ditolak, tapi bukan sebatas sholat kita yang ditolak, bahkan bisa jadi kita keluar daripada rukun-rukun tersebut. Maka untuk daripada itu, pertama kita siapkan dulu, ikrar dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Untuk yang kedua, dalam suatu situasi apapun, betapa pentingnya ini sholat. Karena yang namanya sholat, Kanjeng Nabi mendapat tugas dari Allah di dalam Isra Mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai yang sekarang dibilang itu di Palestina, Masjidil Aqsa, sampai ke naik ke langit 1, 2, 3, sampai ke 7, sampai ke Rabb, sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa? Sampai menghadap ke Gusti Allah, yaitu sampai dapat tugas untuk sholat 5 waktu. Betapa pentingnya itu sholat, baik di dalam situasi apapun, baik sehat dikala kurang sehat, saking wajibnya itu sholat, maka harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat,
Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu bagian daripada tiang agama. Bagi siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka sama dengan dia merubuhkan agama dia sendiri. Untuk daripada itu, coba kita merenung sholat kita ini apakah sudah sesuai dengan apa yang syarat masrut yang sudah dianjurkan, yang sudah diterangkan oleh para guru-guru kita. Saking pentingnya untuk sholat di dalam, kalau kita bisa berdiri sambil berdiri, tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak sambil duduk kita sambil tiduran, yaitu sampai tidur ngelumah, terentang. Jikalaupun tidak bisa kita melaksanakan sholat sambil tiduran, maka sambil tidur miring, gitu. Jika kita tidak bisa juga, tetap kita pakai isyarah. Saking wajibnya itu sholat. Insya Allah jika kita melaksanakan sholat itu dengan baik, syarat masrutnya, wajibnya, syarat sahnya sholat, wajibnya sholat, mana rukunnya sholat, mana sunnahnya di dalam sholat, sunnah abadnya, sunnah hayatnya. Di dalam rakaat pertama rukunnya itu ada rukun sholat duhur 4 rakaat, rukun pertama ada berapa kita harus tahu. Rukun kedua, sholat dengan rakaat kedua ada rukun berapa kita juga harus tahu. Rukun ketiganya ada berapa, sampai rukun keempatnya ada berapa, jumlahnya berapa di dalam sholat duhur itu, maka kita harus mengetahui dengan pasti. Karena itu jadikan bagian daripada kebutuhan dalam hidup kita. Kenapa tidak kita mempelajari tentang ilmu sholat dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang kedua, itu sholat. Insya Allah jika nanti di sakaratul maut, semoga Allah ringankan kita untuk dicabut nyawanya, tapi dengan keringanan, dengan keindahan. Yaitu karena betapa sakitnya, kata Kanjeng Nabi, sakaratul maut itu lebih sakit daripada bacokan 1000 pedang. Alhamdulillah, semoga kita diberikan husnul khotimah, diberikan dengan keindahan, dengan sebab yang kita banyak taat kepada Allah. Yang ketiga, dari yang ketiga ini, pertama syahadat, kedua sholat. Nah, dengan yang ketiga nih, rukun Islam. Katilu anjen ngajakat, mun anjen masih kawarat, serta masih ayat syarat, ku anjen ulah diliwat. Jakat hikmah agama, fakir miskin nu narima, coba taros ka ulama, mun anjen hayang sampurna. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini diterangkan betapa pentingnya kita melaksanakan zakat, karena itu anjuran agama dan bagian daripada rukun Islam itu sendiri. Saking pentingnya itu zakat. Untuk apa zakat itu? Karena bagian daripada loyalitas kita sebagai kita beragama, maka kewajiban kita melaksanakan zakat, karena zakat ini penting para hadirin. Kalau kita mengurangi tentang zakat, tidak melaksanakan, sehingga 10 perkara Allah akan ambil daripada sebuah zakat itu sendiri. Gitu. Karena betapa pentingnya zakat ini adalah hikmah daripada bagian agama. Jadi kalau kita diberikan milik rezeki dari Allah, karena itu harta hanya titipan daripada Allah, sebagaimana mestinya harus kita jalankan dengan penuh rasa syukur dan kewajiban. Karena zakat itu adalah hikmah daripada agama itu sendiri. Kenapa zakat? Zakat ini ada hitungan tersendiri. Contoh, seumpama di dalam 1 juta rupiah, maka kalau 2,5% zakat itu harus kita keluarkan, berarti 25.000 rupiah. Sekarang bagaimana kalau kita keluarkan dari 1 juta itu 24.975 rupiah, maka kurang 25 rupiah. Nah, di dalam kurang 25 rupiah itu prasangka kita sudah mengeluarkan zakat, padahal kurang 25 rupiah, maka batalah zakat kita. Maka sama dengan kita belum memberikan zakat. Karena zakat itu ada hitungan tertentu yang tidak bisa dikurangi. Dari 2 juta, dari 1 juta, keluarkan 2,5% berarti 25.000. Sekarang dari 1 juta itu kita keluarkan 24.975, terus kita kemasuk zakat apa? Tidak, itu kemasuknya kita kepada infak dan sedekah.
Maka ikhtiar daripada kita kurang dari nilainya itu, maka lebih baik kita lebihkan, minimal kita paskan, yaitu 25.000. Karena berefeknya akan sangat luar biasa para hadirin. Kalau dari 1 juta itu masih kecil, 25.000 rupiah. Coba kalau hitung 10 juta, berapa 2,5%? Berarti juga 250.000 rupiah. Kalau udah 100 juta, nah ini udah mulai berasa. Kenapa demikian? Maka kalau kita menghitung ilmu zakat itu kurang, maka akan berefek kepada satu, itu bisa berefek ke usahanya juga agak sedikit kurang lancar. Bisa karena Allah memberikan rezeki melalui asbabnya itu dari pekerjaan, tani, bisnis, di kantor, apapun itu. Begitu pula Allah cara mengambil kalau kita tidak mengeluarkan zakat itu, kewajiban kita tadi dikurangin, maka Allah akan ambil 10 perkara. Satu, melalui kebakaran Allah akan ambil, entah itu kebakaran materi atau non materi. Bisa juga bisa kebakaran hati. Sering banyak orang galau, biasa banyak orang galau. Padahal permasalahan dari zakat. Satu, bisa kebakaran diambilnya dari Allah. Kedua, bisa secara ditenggelamkan oleh Allah. Banyak yang cerita kebanjiran, apa ini dan itu cara Allah untuk mengingatkan kita. Allah sayang kepada kita. Untuk daripada itu, maka cepatlah keluarkan, jangan nunggu-nunggu. Kalau Allah udah berikan kemampuan, berikan kewajiban, laksanakan itu, zakat itu. Ketiga, juga bisa diambil dari ditipu atau dimaling. Kenapa bisa ditipu, dimaling? Kadang kita sering misal kita dapat hari ini 1 juta, besok dapat lagi 2 juta, lusa kita dapat lagi 3 juta. Maka aturan kita bagaimana kita untuk menghitungnya? Nah, kalau sholat, misal sehari adalah 5 waktu, kita ketinggalan 1 waktu, kita bisa kodok. Begitu pula puasa, setahun hanya 1 bulan untuk puasa wajib. Berapa hari kita tidak puasa, maka wajib kita kodok. Nah, ini untuk zakat kita kodoknya ini agak kebingungan, karena kecerdasan kita akan terbatas. Kalau hari ini kita dapat 1 juta, minggu depan kita dapat 10 juta, lusa lagi kita dapat 15 juta, berapa rupiah kita harus kita keluarkan? Maka sedikit demi sedikit Allah berikan tuh di luar kesadaran kita, kita pakai kebutuhan buat anak dan istri, buat ini semuanya, sehingga itu akan berdampak. Kenapa zakat itu adalah sangat penting para hadirin? Karena zakat ini dia imbasnya, satu, bisa ke keluarga banyak yang suami istilahnya tidak sebagaimana mesti ke istri kadang juga banyak yang melawan durhaka terhadap suami. Begitu pula anak terhadap orang tua kadang juga melawan, kadang juga istilahnya orang tua ke anak. Maka ini efek daripada sebuah zakat itu sangatlah komplit gitu. Untuk daripada itu, tolong para hadirin, jika Allah berikan rezeki kepada hadirin entah melalui usaha, maka keluarkanlah kewajiban itu. Insya Allah, karena zakat itu adalah hikmah apa? Kenapa banyak orang miskin kadang kita usaha tidak punya modal ini itu? Karena kita memakan hak orang miskin. Karena zakat itu yang menerima adalah fakir miskin, sesuai tadi nadoman. Katilu anjeun ngajakat, mun anjeun masih kaurat, serta masih aya syarat, ku anjeun ulah diliwat. Kalau kita masih mempunyai banyak syarat, jangan dilewat. Sekarang kadang begini, waduh, untuk zakat katanya nggak ada, Pak Kiai. Terus untuk beli motor ada, nah ini dia. Untuk beli HP ada. Nah, itu sama dengan kita menipu. Maka tidak salah kalau banyak orang tertipu gitu, menipu dirinya sendiri. Maka untuk daripada itu, kalau karena zakat ini adalah hikmah daripada sebuah agama, insya Allah kalau kita jalankan aturan rukun ini, insya Allah hidup kita akan damai, tenang, tentram, sehingga Allah akan cukupi dari segala banyak hal apapun kebutuhan kita. Zakat ini adalah hikmah daripada agama ya. Nah, insyaallah karena satu bisa diambilnya dari Allah itu melalui kebakaran,
kedua melalui ditenggelamkan, ketiga bisa dimaling, keempat bisa ditipu, kelima bisa sakit. Ada orang yang sakit, dia tidak akan sembuh dari sakitnya sebelum hartanya itu habis. Karena tadi itu, kalau dari satu hari mungkin 25.000, kalau setahun 365 hari. Kalau kali rata-rata misal sekitar 100.000, udah berapa juta? Gitu. Kali 1 juta misal 25.000 tidak seberapa. Masih kecil. Giliran udah 1 miliar, kan Honda Jazz itu bisa lari dari halaman itu. Insya Allah, maka untuk daripada itu, kalau kita diamanatkan sama Allah, maka semuanya akan menjadi baik-baik aja kalau kita sesuai dengan tuntunan. Ke yang keempat, kaopat anjen puasa, mun anjen jadi manusia, khususna kanu dewasa, nu alisina biasa, puasa alus kacida, nahan nafsuna panggoda, bukana maghrib sabada, bukana maghrib sabada. Untuk yang keempat, diwajibkan kita puasa. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka persiapkanlah diri kita untuk menyambut bulan suci, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka jangan sia-siakan, siapa tahu kita tidak menemukan bulan puasa yang akan datang. Semoga kita menemukan, dipanjangkan umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Tapi untuk daripada itu, tolong jangan buang kesempatan. Banyak orang hari ini sehat, besok lusa udah Allah panggil. Untuk daripada itu, persiapkan diri kita setahun sekali menyambut bulan suci Ramadan, penuh dengan kehusuan, penuh dengan taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena puasa itu untuk berlatih menahan nafsu, yaitu bukan hanya sebatas nahan perut kosong, nahan istilahnya makan minum, tapi lebih daripada itu untuk melatih kejiwaan kita, supaya melatih kejujuran kita terhadap Gusti Allah. Maka jalankanlah puasa ini dengan baik, supaya kita diampuni dari segala dosa, supaya juga dikuatkan ibadahnya, diistiqomahkan dalam ibadahnya. Ini sangat baik, terutama bagi kita yang sudah dewasa. Maka perkuatlah ibadah kita, banyak-banyaklah di bulan suci kita menjalankan artinya ibadah. Karena jangankan untuk membaca tasbih tahmid, tidur pun di dalam bulan puasa itu sungguh luar biasa fadilahnya. Untuk daripada itu, mari kita sambut bulan puasa ini. Akan beberapa hari lagi ke depan kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu tamu agung, yaitu tamu yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah siapapun orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh rasa kebahagiaan, dengan rasa kerinduan, maka Allah ampunkan segala dosanya itu. Insya Allah dengan kuasa Allah, semoga Allah merahmati kita semua, memberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan untuk yang kelima, itu adalah munggah haji. Kalimana munggah haji, mun anjen hayang sampurna, Ki haji anjen ngarana, Nyi haji anjen ngarana. Untuk menyempurnakan rukun dari pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelimanya haji. Jikalau kita mampu dan puasa dengan atas segala nanya, baik untuk perbekalannya, untuk di perjalanannya, baik untuk di sananya, dan semoga kita diberikan sehat walafiat, panjang umur. Karena siapa orang yang udah diberikan kemampuan sama Allah, sedangkan dia tidak melaksanakan perintah Allah yang kelima, maka Allah akan berikan dua pilihan, satu Nasrani atau Yahudi. Sedang dua-duanya adalah bukan pilihan kita. Untuk daripada itu, sekarang banyak. Untuk beli sawah ada, untuk beli mobil ada, gitu. Tapi untuk berangkat haji, nah ini
Siapa orang yang udah memenuhi syarat dan persyaratannya, sudah ukurannya mampu berangkat haji ke tanah suci, maka segeralah. Insya Allah apa yang kita keluarkan untuk berangkat haji itu, maka Allah akan ganti berlipat-lipat ganda daripada itu. Karena ibadah haji ini memang ibadah tua, tapi dari perlakuannya butuh tenaga muda. Betapa di sana itu ribuan orang bahkan jutaan orang dari sedunia kumpul di tanah suci itu. Maka sungguh luar biasa. Maka niatlah di dalam hati, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Saya doakan semoga semuanya jamaah bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah, ke Masjidil Haram wal Madinatul Munawwarah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini para hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah Yayasan Pondok Pesantren Ihya Hikmah, semoga kita semua diberikan sehat walafiat panjang umur sehingga bisa kita melaksanakan bulan puasa, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mari kita berbahagia, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, banyak mohon ampun kepada Gusti Allah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala al haqqa qadri wa miqdaril adim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.